Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Luan Judi Rizkyata di channel gua MDJR Channel. Kali ini gua akan sharing cerita tentang pengalaman gua kuliah di arsitektur. Kalau pengalaman gua sih sebenarnya banyak dukanya sih selama kuliah di arsitektur. Dukanya itu ya bayangin aja kuliah di arsitektur 4 tahun nggak punya laptop sendiri, itu salah satu duka yang paling berat lah kalau kuliah di arsitektur itu. Ya selain cuma dukanya juga ada sukanya, karena di arsitektur ini gue nemu temen, sahabat, bisa dibilang kayak keluarga. Entah itu satu angkatan sendiri, kakak tingkatnya, adik tingkatnya, sama alumninya, the best lah. Kalau menurut gue senangnya kalau di arsitektur itu bisa ngerjain tugasnya bareng-bareng, begadang bareng-bareng, sakit bareng-bareng, pokoknya sulit untuk dijelaskan lah. Dari tugas-tugasnya juga waktu masih semester awal udah capek-capek gambar, asisten sama dosen harus dicoret-coret kayak pena lagi. Ini tuh harus gambar ulang dari awal, tuh capek kalau masih gambar manual. Beda lagi kalau udah pakai laptop atau komputer, itu enak ya, nggak terlalu capek lah. Kalau cuma pusing mikirin kayak konsep dari analisis sampai ke desain. Gue juga mau cerita di sini, gue punya kenangan buruk di kuliah arsitektur. Waktu semester 7 itu mau ke semester 8, itu ada nama mata kuliah namanya seminar arsitektur. Mata kuliah itu adalah salah satu persyaratan untuk lanjut ke tugas akhir atau skripsinya anak arsitektur. Di situ gua waktu sidang dan waktu pengumuman hasil sidang itu gua akhirnya mengecewakan dan diminta dosen untuk sidang ulang beberapa minggu kemudian. Itu kenangan paling buruk selama gua kuliah di arsitektur itu. Pengalaman yang sangat menyedihkan. Ya itulah, tapi namanya kuliah ya begitu.
Dulu juga gue pernah ambil beberapa mata kuliah lah, ada 2 mata kuliah atau 3 gitu, dan diajar sama dosen yang sama. Apa ceritanya? Gue mata kuliah itu nggak pernah yang namanya dapet nilai C, dapetnya D terus. Segitu parahnya gue kuliah dulu. Ya adalah dosennya juga masih hidup, tapi gue nggak mau nyebutin namanya. Yang pasti anak yang kuliah di arsitektur khususnya di Universitas Bandar Lampung atau alumninya, kalau gue sebutin inisial namanya pasti pada tau lah. Ya dosennya itu termasuk dosen lumayan killer lah. Ya walaupun juga suka bercandaan, tapi ya masalah kalau lagi kuliah atau ngasih nilai itu gak tanggung-tanggung. Pernah di angkatan gua satu mata kuliah diajar dosen itu juga hampir satu angkatan, nilainya nggak ada yang bagus, alias dapat nilai D, mentok itu dapat nilai C, dan satu angkatan ngulang semua mata kuliah itu. Di sini juga gue mau ngasih tahu kalau tugas akhir atau skripsinya anak arsitektur itu tak semudah apa yang dibayangkan oleh mahasiswa lulusan lain atau orang-orang yang di luar sana. Butuh tenaga, butuh biaya, ya dan lain-lain lah. Kalau masalah tenaga udah nggak usah dibilang lagi. Pasti kembali pada zaman sejarah seperti pembangunan Candi Prambanan, ada jinnya. Dan untuk biayanya sendiri, ya kalau untuk yang ekonominya di atas rata-rata ya mungkin masih bisa lah, masih dibilang nggak seberapa. Tapi kalau untuk ekonomi dari kelas standar ke bawah itu udah ya bisa dibilang lumayan cukup menguras isi dompet ya. Untuk ngeprint gambarnya aja udah habis berapa ribu sendiri, dari yang kertas A4, A3, A1 atau yang lainnya lah. Belum kertas untuk bikin maket ya. Maketnya aja udah bisa habis berapa ya? Gua dulu hampir 2 juta untuk maketnya aja. Dari market dan konsumsi untuk anak-anak yang bantuin bikin market. Dan waktu tugas akhir juga gue itu laptop masih minjem punya alumni. Selama 1 bulan gue pinjem buat ngerjain tugas akhir. Ya itulah di arsitektur.
dari alumninya, dari kakak tingkatnya, ada adik tingkatnya juga. Menurut gue ya solidaritasnya lumayan lah, lumayan sangat solid, gotong royong dan lain-lain. Gue buat ngucapin terima kasih buat kalian juga ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya terima kasih banyak yang udah bantuin gue dulu. Dan di sini juga gue mau ngasih tahu satu lagi, dunia setelah gue lulus dari arsitektur, sebulan setelah sidang tugas akhir itu gue udah diajakin pelaksanaan renovasi sekolah dasar negeri ya, sama pemborong yang pemborongnya masih tetangga gue juga sih. Pelaksanaan renovasi sekolah dasar selama 3 bulan ya, hasilnya lumayan lah, bisa buat bayar wisuda. Dan setelah itu sebulan kemudian, setelah gue ikut pelaksanaan renovasi sekolah dasar itu, gue kerja di konsultan perencanaan di Bandar Lampung selama ya sebulan, karena kontrak gue di situ cuma sebulan sampai kerjaan kelar. Setengah bulan dari situ gue dapat lagi di konsultan perencanaan juga di Metro, itu yang bisa dibilang konsultan yang gue dapetin tapi nggak enak, karena di situ gue kerja setengah bulan ditinggal sama bosnya ke Bandar Lampung pamitnya, cuma 2 hari, tapi gue tungguin 1 minggu itu gak balik-balik bosnya. Dan buat konsultasi sama bosnya juga susah, dan waktu gambaran seminggu itu kelar gue kirim ke bosnya, ya miskomunikasi lah. Ada beberapa yang kurang sreg bosnya, nyalain gue, padahal setiap gue chat jarang dibales gitu. Sekalinya bales lama. Dan akhirnya itu gue tinggal balik lagi ke Bandar Lampung, dan gue minta bayaran, dan di situ gue cuma dikasih sekitar 1,5 lah kurang dari perjanjian awalnya, karena itu tadi miskomunikasi. Bosnya gak pernah balik ke Metro. Buat konsultasi ke bosnya juga gue susah, di WA juga susah. Dan setelah dari situ gue sempet nganggur selama hampir setahun karena pandemi ya, dari Maret 2020 sampai akhir Februari 2021. Dan gue dapat kerjaan lagi itu di akhir Februari 2021 dari informasi di grup alumni arsitektur Universitas Bandar Lampung. Dari situ yang gue kontak, yang ngasih info itu, terus gue dikasih nomor kawannya yang lagi nyari lulusan arsitek, dan akhirnya gue hubungin.
ya, ya di konsultan juga, di Metro juga, dan masih sampai sekarang gua di situ. Dan yang gua garap sekarang ini adalah perencanaan di Taman Rest Area Labuan Ratu 6 di Lampung Timur. Lumayan lah buat pemasukan kan, walaupun gua hitungannya di situ awalnya per bulan, tapi sekarang karena kerjaan juga lagi sepi jadi per project. Dan sekian cerita singkat gua, pengalaman gua kuliah di arsitektur dan dunia kerja setelah gua lulus dari kuliah arsitektur. Ya semoga ada manfaatnya untuk adik-adik SMK atau SMA yang ntar lulus mau kuliah dan mengambil jurusan di arsitektur. Semoga pengalaman gue ini bisa buat apa ya, buat pengetahuan awal aja lah untuk kalian semua. Dan sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.